Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Reza di Raja Kurcaci Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam bekerja ya guys. Oh ya, ini tahun baru, selamat tahun baru. Kemudian di sini gua udah lama banget nggak ngevlog ya, karena memang gua biasanya pakai kendaraan yang lain. Oke guys, sedikit berbincang-bincang saja mengenai dari Wuling Almas. Nggak jauh-jauh ya guys, mudah-mudahan kalian nggak bosan, dan semoga yang ingin punya mobil Wuling Almas cepat segera terkabul. Oke guys, di sini gue mau langsung aja ngejelasin mengenai dari Wuling Almas yang sudah keluar beberapa periode ya. Jadi yang pertama kali itu periodenya itu Februari 2019 dengan kategori namanya fase 1. Kemudian ada lagi keluar di bulan Agustus itu fase 2 ya, 2019 seperti itu. Dan gua kemarin beli itu di Februari 2020 mobil ini. Dan sekarang itu sudah mau masuk 2 tahun ya guys. Nggak terasa memang mobil namanya kendaraan seiring dengan berjalannya waktu pasti ada aja kekurangan dan kelebihannya seperti itu ya. Alhamdulillah pada saat ini gue pakai mobil insya Allah nggak ada kendala ya guys, dari segi pemakaian rutin ataupun penggunaan beberapa rute ya, baik pernah paling jauh itu cuma ke Bandung ya. Kemudian memang kondisinya mobil Wuling Almas ini tak terasa di jalanan itu sekarang udah mulai banyak banget. Gue juga cukup bangga ya, karena memang gue pikir nggak terlalu banyak pengguna dari Wuling Almas ini, ternyata memang banyak guys. Kemudian yang paling mau gue informasikan lagi yaitu adanya fase 3 ya. Sebenarnya bukan fase 3, itu dikeluarkannya yaitu Almas RS ya. Almas RS itu keluar di April 2021 ya, tepatnya seperti itu ya. Kemudian memang banyak beberapa yang tidak tahu adanya dengan mobil Wuling Almas. Dia taunya oh Almas pas keluar RS ya semuanya RS seperti itu, tapi nggak semuanya yang RS seperti itu, dan memiliki kelebihan dan kekurangan fiturnya seperti itu. Dan beberapa memang ada yang bilang kondisinya oh gue suka fase 1, oh gue suka fase 2, oh gue suka yang RS. Itu kembali ke feel dari masing-masing ya, seperti itu ya. Kemudian yang paling gue suka dari Wuling Almas ini kedap dan senyap, dan gue bakal rindu karena kenapa? Mobil ini memang jarang gue pakai. Biasanya gue pakai kalau misalkan hari weekend aja seperti itu ya. Tapi memang beberapa kali gue pakai mobil, contohnya mobil Honda Brio, memang nggak apple to apple ya. Tapi rasa nyamannya itu memang jauh banget ya. Jadi mobil Jepang sih sebenarnya ada tingkatan prestis yang tertinggi juga. Dan memang kondisinya dari mobil-mobil Jepang pun ataupun mobil yang lainnya juga memiliki tingkat prestis yang tertinggi ya. Artinya dari value mungkin sudah tahu ya, semakin tinggi harga mobil semakin bagus dan semakin nyaman, bahkan semakin canggih fiturnya seperti itu. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah kenyamanan dan ergonomis dari pemakaian dan pembelian unitnya seperti itu ya. Yang paling gue suka dari Wuling Almas ini, servisnya murah, kemudian part-partnya sendiri sekarang juga udah support atau udah banyak ya di beberapa bengkel-bengkel seperti itu ya. Jadi nggak perlu lagi kalian takut atau khawatir oh nanti beli mobil ini spare partnya nggak ready seperti itu. Mungkin dari beberapa teman-teman yang sudah pemilik Almas sendiri, terkadang dia bilang oh enggak kok bang, gue udah pernah make, kemudian waktu itu pernah ada kacanya pecah seperti apa ya, jadi dia bilang itu inden. Jadi indennya itu sebenarnya itu ngambil dari pusat seperti itu, jadi buat penyetokan dari tiap dealernya seperti itu ya. So far karena mobil ini dibangun atau dibikin assemblingnya di Indonesia, jadi harusnya partnya banyak seperti itu guys. Dan yang paling gue suka dari Wuling Almas ini adalah dari kendaraannya sendiri dapat SUV ya. Jadi kalau gue bilang ini mobil SUV, ada yang juga bilang ini middle SUV seperti itu. Tapi memang kondisinya mobil ini memiliki tingkatan tertinggi juga, jadi nggak melihat dari mobil-mobil lain ya. Jadi ground clearance-nya lumayan tinggi dan bisa cukup diandalkan untuk berpergian di musim hujan ataupun di bukit-bukit atau gunungan seperti itu
cerita lagi, mobil ini sebelumnya emang pernah gue coating ya di 2020, itu awal pembelian unit. Entah kenapa memang gue zaman dulu tuh memang lagi hobinya coating atau nano ceramic mobil ya. Tapi memang itu ada value-nya juga, ada keuntungan juga dari hal kita perawatan mobil. Jadi misalkan pun ada jamur ataupun ada kotoran, itu sebenarnya kenanya di permukaannya ya, atau di coating dari glass coatingnya tadi atau nano ceramiknya tadi gitu guys. Jadi jangan berpikiran, oh kalau udah nano ceramik pasti nanti bisa jamuran juga. Tentu bisa jamuran, tapi terkadang memang yang paling kita butuhkan adalah pada saat mobil kita kotor dan kita cuci, itu kita harus bilas dan sampai lap bersih. Bersihnya itu seperti apa? Bersihnya harus sampai benar-benar kering guys. Jadi memang ada beberapa memang kondisinya yang baru selesai lap, kemudian masih ada bintik air, itu kita biarkan dan itu menyebabkan water spot ya, seperti itu pada permukaan. Tapi jangan khawatir, itu bisa dibersihkan. Jadi nggak usah khawatir ataupun menggosoknya dengan keras ataupun dilakukan proses detailing seperti itu atau cuttingnya seperti itu. Itu bisa menipiskan coating kita. Tapi halnya kita bisa bersihkan dengan ada cairan khususnya, tidak perlu menekannya seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan sedikit informasi aja dari gua. Jika kalian memang ada rencana beli mobil dengan emas, diperkirakan dulu aja apakah memang worth it buat beli yang baru ataupun yang terbaru RS sendiri ataupun secondnya seperti itu. Nah, untuk secondnya juga lumayan harganya ya guys, kalian bisa cari di OLX. Dan jika kalian juga ingin berminat mobil ini, aku juga pengen lepas, tapi memang kondisinya rencananya pengen ganti RS seperti itu ya. Oke, kira-kira itu dulu review dari gua. Jika kalian suka dengan video ini, boleh tekan subscribe, like, and share video ini ya. Terima kasih telah menonton. Bye, Reza Raja Kurcaci.